parah nih malah tidur. Bangun bro, banyak yang mau mudik nih. Nyari mobil. Hah? Banyak yang mau mudik nyari mobil. Mobil apaan? Nah, inilah yang lo lagi tidur ini kan bisa nih dikasih tahu ke teman-teman. Buat lagi. Ya, jadi sobat sambut buat yang lagi nyari mobil mudik super mewah tapi super irit lagi bahan bakarnya dan super irit untuk di kantong. Apalagi kalau bukan Hyundai H1 diesel tipe Royal 2013. Halo sobat sambut, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi di Mobil Bagus itu tadi bersama gua Jose. Hari ini kita akan mereview mobil keluarga yang pastinya super irit, super mewah, tapi super aman di kantong, yaitu Hyundai H1 tipe Royal yang diesel tahun 2013. Ini tipe tertinggi ya guys. Nah, seperti biasa kita akan membahas dari bagian eksterior, interior, kemudian fitur-fitur apa aja yang kita dapetin di mobil keluarga yang mewah ini. Pastikan kalian tonton sampai habis, tapi sebelum tonton sampai habis, jangan lupa untuk alangkah baiknya kalian bisa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami. Dan juga jangan lupa cek di TikTok dan Instagram kami di Mobil Bagus Indonesia atau mobilbagus.id yang logonya biru-biru sebiru lautan. Oke, untuk di bagian headlampnya sendiri ini cukup besar ya. Dia berbeda dengan kompetitornya, dia yang bentuknya ini segitiga ke bawah gitu. Dan yang sudah menarik, ini lampunya yang di bagian headlampnya ini dia sudah LED, namun untuk lampu jauhnya dia masih lampu bohlam. Nah, untuk lampu sein dan lampu fog lampnya juga masih bohlam ya guys. Nih, fog lampnya juga dia bentuknya nggak bulat. Gue suka sih fog lamp yang bentuknya kayak gini ya, mengotak gitu. Jadi kayak kesannya nggak terlalu kaku lah gitu. Nah, kemudian untuk grillnya sendiri dia juga besar ya. Dia menganut motif honeycomb atau sarang lebah. Nah, dia untuk chrome untuk grillnya sendiri dia ada aksen chrome-nya, dia kayak 1 2 3. Nah, jadi kayak kepisah gitu ya, nggak langsung nyatu, dan ada logo Hyundai-nya di tengah, gede banget. Dan di bawah juga ada grillnya lagi ya, tapi ini grillnya tertutup dan nggak ada motif honeycomb-nya. Begitu. Sekilas kalau kita lihat bagian depan juga bentuknya lumayan timeless ya, nggak kalah cakep dibanding kompetitornya, misalnya kayak Toyota Alphard atau Velfire. Oke, langsung aja kita ke bagian samping guys. Nah, di bagian sampingnya ini dia profil bannya cukup besar. Dia di angka 235/55 dengan ring bannya itu sebesar 18 inci. Jadi ini cukup besar ya. Kan biasanya kalau mobil itu ringnya ya 16-17 lah, tapi ini ringnya 18 inci. Dan untuk warnanya sendiri dia masih single tone, belum yang two tone. Nah, untuk di bagian sampingnya, kaca spionnya ini dia menyatu dengan warna bodi berwarna putih yang disematkan dengan lampu seinnya. Dan untuk lampu seinnya ini dia LED ya, lampunya ada kecil di bagian sini nih, 2 titik ya. Dia bukan bohlam. Dan ini sudah auto retract guys, elektrik pastinya ya. Jadi nggak perlu lagi repot-repot di kiri kananin geser. Nah, untuk di bagian handle pintunya juga menyatu dengan warna bodi berwarna putih. Dan kita lihat ya, dia pilarnya juga cukup besar ya. Untuk di bagian tengah sini kacanya dia dilapisi dengan plastik ini ya, bahannya warna hitam, dan tidak ada talang air ya memang di atas. Nah, ya tidak ada talang air guys. Kemudian untuk di bagian bawah, meskipun ini mobil keluarga ya, mobil big MPV, dia kayak ada ininya ya, lekukan-lekukan yang cukup dinamis. Memang ini bukan side skirt ya, tapi kayak ya seenggaknya manis lah bodinya, jadi nggak terlalu polos gitu di bagian bawahnya, tetap ada lekukan-lekukannya gini. Dan yang pastinya mobil ini sliding door. Cuma yang uniknya, ini kan tipe tertinggi ya, yang tipe Royal, dia sliding doornya ini dia hanya di auto, maksud kami autonya di sebelah kiri ya. Jadi untuk sliding door yang sebelah kanan itu bukannya masih manual gitu. Ya nggak apa-apa lah, untuk mobil tahun 2013 itu wajar banget. Dan kita lihat ya, kacanya bener-bener gede banget. Dia menyatu, seolah-olah menyatu ya, meskipun ini tetap ada partisinya. Tapi di bagian sini dikasih warna hitam listnya. Jadi seolah-olah kayak dari bagian tengah sampai belakang tuh bener-bener nyatu banget gitu. Gede banget ya. Dan untuk tangki bahan bakarnya tutupnya di sebelah sini. Untuk profil ban juga sama ya, sama seperti di bagian depan. Kita langsung ke bagian belakang guys. Nah, di bagian belakang ini kita akan menemukan logo Hyundai, dan sini ada logo CRDI yang menunjukkan bahwa mobil ini diesel guys, bukan mobil bensin.
Dan sini ada logo Hyundai H1. Nah, di bagian atas ini ada reflektor lamp. Kemudian juga dia ada ini ya, mini spoiler sini. Untuk kameranya sendiri dia unik, kameranya ada di sebelah sini nih. Tuh, kamera mundurnya ya. Dan ini ada item-item ini bukan kamera mundur ya. Ini kalau misalnya kalian mau bersihin kacanya pakai wiper, ini dia bakal ngeluarin air gitu, nyemprot-nyemprot. Nah, untuk di bagian bawah ini kita nggak ada kamera mundur ya, jadi cuma di situ doang kamera mundurnya. Dan ada 4 titik sensor parkir. Nah, untuk reflektor lampnya juga ada di sebelah sini ya. Kita lihat juga bagian belakang sekilas manis banget. Bener-bener kayak ini ya, kayak minibus lah gitu. Oke, kita langsung lihat bagasinya ya. Nah, meskipun ini mobilnya gede banget, tapi didukung oleh hidrolik yang kuat. Jadi tadi buka pintu bagasinya nggak perlu tenaga yang cukup besar gitu. Dan ya seperti inilah tampilan bagasinya. Memang tidak luas karena mobil ini mengutamakan kenyamanan penumpang guys. Jadi bagasinya dibuat tidak terlalu luas ya, seadanya seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian mau naruh barang, ya mungkin bisa dibagi dua nih, bisa taruh di sini atau bisa taruh di bagian penumpang baris ketiga gitu. Oke, kita tutup lagi. Kita akan langsung lihat sektor mesinnya guys. Let's go. Nah, seperti ini ya tampilan dapur pacu dari Hyundai H1 yang Royal Diesel tahun 2013. Memang agak ini ya, yang enaknya tuh mobil kayak gini tuh bagian depannya tuh kecil gitu. Jadi nggak terlalu panjang, jadi tidak terlalu mengganggu visibilitas driver. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit ya bahwa mesin ini menganut teknologi CRDI dan pastinya ini diesel 2500 cc kapasitasnya dan mampu menyemburkan tenaga sebesar 170 horsepower dan dengan torsi puncak sebesar 392 Nm. Jadi bayangin gede banget ya. Ini pastinya lebih bertenaga daripada mesin bensinnya dan pastinya lebih irit. Dengan konsumsi bahan bakar rata-rata nih kalau misalnya dipakai di dalam perkotaan itu bisa dapat sekitar 10 km per liter. Tuh, irit banget kan untuk hitungannya mobil segede ini. Dan kalau misalnya di luar kota ya mungkin bisa dapat lah 1:12 atau 1:13. Tergantung pemakaian dan tergantung rute juga guys pokoknya. Dan ini sayangnya belum hidrolik ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita akan langsung masuk aja ke dalam. Kita lihat berbagai interior dan kemewahannya. Oke, let's go. Ya, nah. Oh iya, sedikit informasi guys. Jadi di sebelah kiri dan kanan mobil ini tuh kayak ada bantuan pijakan gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian mau naik bisa terbantu lah. Karena mobil ini cukup besar. Dan kuncinya masih kunci konvensional ya, seperti ini, belum keyless. Ya, kita akan langsung nyalakan saja. Dan kita akan merasakan sensasi mesin dieselnya. Ternyata tidak segetar yang dibayangkan ya, nggak terlalu getar gimana-gimana. Dan kita akan langsung nyalakan AC-nya guys. Wait, copyright. Oke, jadi kita akan langsung bahas aja beberapa interior yang ada di Hyundai H1 ini. Dimulai dari door trim dulu pastinya. Di door trim ini perpaduannya manis banget. Ada 3 warna yaitu hitam, wood panel, serta warna beige. Nah, mungkin karena mobil ini sudah cukup lama ya, dari tahun 2013, jadi warna beige-nya mungkin tidak ngejreng itu. Nah, jadi untuk di sisi door trimnya ini dia ada tombol auto retract untuk spionnya, kemudian juga pengaturan kaca spionnya sudah elektrik, dan sini ada power door lock dan ada power window juga. Nah, power window-nya ini sisi autonya hanya di sisi driver aja nih. Nah, kita tes. Yoi. Masih berfungsi dengan baik pastinya. Namun tidak ada power door lock ya di sini. Nah, untuk bagian handle pintunya nih gede banget ini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nutup pintu pastinya lebih dimudahkan lagi guys. Dan yang menarik dari mobil ini, dia door pocketnya ada 2. Jadi door pocket ini ada di sisi atas dan yang kedua ada di sisi bawah. Jadi di sisi bawah ini cukup besar ya. Dan di atas juga cukup oke banget dan disertai ada cup holder di bagian depannya. Nah, ada juga nih tombol untuk membuka tangki bahan bakar nih di sisi door pocket sini nih. Jadi di bawah sini, di bawah kursi ini kita tidak temukan apa-apa ya. Jadi tombol untuk membuka tuas bahan bakar ada di sini. Bukan tuas ya, jadi dia berupa tombol gitu.
Nah, untuk di sisi dashboardnya sendiri kita lihat ya, secara keseluruhan ini juga manis banget warnanya karena perpaduan 3 warna tadi ya. Ada aksen wood panel, warna hitam, dan warna beige. Jadi tidak monoton gitu kesannya ya. Nah, untuk di bagian sisi dashboard sebelah kanan kita bisa menemukan tombol power untuk ini ya, kayak di sliding door-nya gitu, kemudian tombol fog lamp, dan di sini ada tombol untuk membuka pintu di sliding door sebelah kiri. Jadi ini autonya ada di sisi kiri ya. Untuk di sisi kanannya kita masih pakai otot nih guys. Dan untuk setirnya sendiri kita coba ya. Ini apakah teleskopik? Sayangnya tidak ya. Hanya bisa tilt up dan tilt down aja nih. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita bisa atur dari kursi aja guys pokoknya. Nah, kemudian untuk di sisi setirnya sendiri dia bahannya juga enak banget ya, kayak kulit gitu ya. Nah, untuk di sisi setir ini sebelah kiri dia ada audio steering switch yang memudahkan kita untuk mengatur yang langsung terhubung ke bagian multimedia tengahnya guys. Nah, kemudian kita langsung beralih ke bagian tengah. Ini cakep banget, ada wood panel di sisi kiri dan sebelah kanan, dan wood panelnya juga ada di kisi-kisi AC-nya ya. Nah, untuk di bagian sini kita melihat jam digitalnya sudah menunjukkan pukul 12.30. Kemudian untuk sisi hiburannya ini di multimedianya kita bisa dapat apa aja sih? Kita lihat ya. Di sini ada kita bisa masukin CD, USB, kemudian juga iPod, kemudian juga ada audio jack ya. Namun sayangnya belum ada Bluetooth guys. Nah, untuk pengaturan AC-nya arah semburannya lengkap ya, mulai dari sisi di sisi atas, kemudian kaki, dan juga ada front serta rear defoggernya. Jadi lengkap banget ya guys. Kemudian juga di sisi tengah ini kita bisa atur ya suhunya, dan di sisi kiri ini untuk tingkat semburannya. Yang menarik juga ada tombol untuk mengatur AC di bagian belakang. Ini climate control di sebelah sini ya. Keren sekali guys. Nah, di sebelah kanan sini biar simetris gitu ya. Jadi gue sukanya nih dari mobil ini tuh kayak simetris gitu, karena dia di sisi kanan nih biar nggak timpang ya. Dia ada tombol untuk hazard. Jadi sisi kiri climate control, di sisi kanan ada tombol hazardnya ya. Kemudian nih transmisinya otomatis 4 percepatan, dan ini bisa mode manual. Kemudian di sebelah transmisinya ini dia ada ya pocket kecil gitu ya. Kemudian di sini kita buka. Nah, di sini ada power outlet yang disertai dengan asbak ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngerokok nih, buang abunya tuh ke sini. Jangan ke jalanan, kasihan orang-orang yang di belakang ya. Nah, tapi lebih bagus lagi kalau nggak ngerokok guys. Nah, mantap ya. Kemudian di bagian bawah sini kita bisa temukan ada cup holder. Nah, cup holdernya ada 2 buah ya, sisi kiri dan sisi kanan. Jadi tengah ini kita bisa pindah ke kursi penumpang ya melalui sini nih, enak banget. Nah, kita lihat konsol boxnya ya di bagian sini. Konsol boxnya sendiri dia cukup lengkap ya, ada 2 di bagian atas dan di bagian bawah. Nah, tapi tidak soft opening ya. Kemudian untuk door trimnya sendiri di sisi driver, maksud kami di sisi penumpang depan, itu juga sama ya. Dengan di sisi driver aksennya ada wood panelnya, ada warna beige dan warna hitam. Jadi lengkap banget lah pokoknya. Oke, biar beda kita pindah ke sisi penumpang depan ya. Di bagian atas ini kita bisa temukan untuk sun visor-nya, dia dilengkapi dengan vanity mirror serta lampunya. Nah, di sisi driver juga sama ya, dia ada vanity mirror-nya dilengkapi dengan kaca, sun visor-nya ada kaca, vanity mirror serta lampu. Dan dia juga lengkap nih tuh, kaca, lampu bacanya bisa nyala semua, berfungsi, dan ini tombol kalau misalnya buka pintu kacanya akan langsung otomatis terbuka. Kemudian di tempat untuk naruh kacamata, dan untuk kaca spion tengahnya sudah day and night view, tapi dia elektrik ya, keren tuh. Nah, bisa kita menyala matiin. Nah, ini yang menarik guys. Jadi karena dia transmisinya di bagian dashboard nih, ini selain kita bisa taruh barang-barang ya, memang kita tidak bisa tutup, dan ada 2 buah cup holder, tapi ini bisa kita angkat guys. Nih. Nah, kalau kita angkat, ini bisa jadi kursi kedua, maksud kami kursi ketiga ya. Jadi kalau misalnya mau 3 orang di depan nih, udah kayak ini ya, kayak truk gitu ya. Jadi kita bisa duduk di tengah nih. Tuh, ada senderannya pula. Jadi kita di depan muat 3 orang lah gitu pokoknya. Keren ya. Mantap.
Nah, tapi kalau misalnya lagi nggak ada penumpang, ya dialih fungsikan aja jadi kayak gini. Buat naruh minuman, naruh barang kan lumayan banget. Dan sini dia dilengkapi juga dengan armrest ya. Tuh armrestnya ada di sebelah sini untuk yang driver. Tapi yang di sisi penumpang depan nggak ada. Nah, untuk handbrake-nya dia ada di bawah sini ya, nyempil. Nah, ini kayaknya agak kurang fungsional ya, karena terlalu di bawah jadi kayak agak ribet gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ada parking brake-nya. Dia parking brake-nya bukan kaki tapi masih tangan. Oke, kita langsung lihat kemewahan dari interior di tengah baris kedua ya. Let's go guys. Nah, kita udah di dalam ini ya, baris kedua. Dan ini super duper luas banget. Memang ini mobil mungkin kalau misalnya dibikin 4 baris kayaknya muat ya. Tapi ini dibikin 3 baris karena mengutamakan kenyamanan penumpang. Oke, sepertinya bisa dilihat kursinya captain seat ya. Dan ada armrestnya, ini fix ya. Nggak kayak yang tadi di bagian depan bisa diatur, nih udah fix armrestnya. Dan yang unik juga, mobil ini sudah electric seat baris keduanya. Jadi electric seatnya ini bisa maju mundur senderannya. Nah, kemudian juga di senderan kakinya guys kita bisa atur. Nah, bisa naik turunnya enak banget guys. Kalau misalnya kalian mau tidur ya nanti perjalanan ini enak banget pokoknya. Nah, untuk di bagian sliding door-nya ini kita bisa lihat ya, aksennya tetap ada wood panel ya, jadi nggak pelit gitu loh. Nggak pelit aksen wood panel, makasih Hyundai. Kemudian untuk door pocketnya sendiri dia kecil ya, tapi masih mending lah. Ini mobil sliding door tapi masih dikasih door pocket, itu masih bagus, bagus banget lah. Kemudian ada cup holdernya juga di bagian depannya. Nah, namun sayangnya ya, kacanya ini kalau kita mau buka, kita cuma bisa buka segini doang. Kayak nggak bisa dibuka lebih panjang lagi ya. Ya ini mobil khusus selebriti lah, buat idol-idol gitu. Nah, tapi nggak apa-apa karena masih ada fitur-fitur mewah lainnya. Untuk fitur-fitur kemewahan lainnya kita bisa lihat terutama di bagian AC dulu ya. AC-nya ini nggak bandel guys, karena AC-nya bisa kita atur di bagian tengah sini. Bahkan arah semburannya nih tuh lengkap kita bisa atur. Dan untuk ininya ya, nah, suhunya bisa kita atur. Oke. Untuk fitur hiburannya di atas sini ada TV guys. Nah, merek Hyundai, keren banget ya. Nah, keren banget kan. Jadi kalau misalnya di perjalanan jauh, senderannya tinggal turunin, nyender kemudian sambil nonton. Selebriti banget ya, jadi berasa selebriti nih bro, naik Hyundai H1 ini. Pokoknya pabrikan mobil Korea ini tidak mengecewakan. Kemudian kita langsung lihat aja di kursi baris ketiga. Nah, ini enak juga ya, tinggal lewat sini gampang, kosong. Tapi kalau misalnya kalian mau naruh barang, nah ini bisa nih, ada cup holdernya juga lagi. Oke, let's go guys, kita lihat baris ketiga. Nah, kita ada di baris ketiga. Kali ini kita membahas baris ketiga ya guys, karena gue sedikit excited nih. Jadi di baris ketiga ini gila luas banget tuh legroomnya. Dan kita mendapatkan seat pocket juga kalau misalnya kita mau naruh-naruh kayak majalah atau barang-barang yang tidak terlalu pecah belah ya. Kemudian juga di bagian atas ini ada lampu baca, di bagian tengah juga ada tadi ya guys, ketinggalan. Dan AC-nya juga sampai ke kursi belakang. Ini AC-nya kayaknya udah bukan triple blower lagi nih. Ini ya tuh di kisi-kisi AC-nya ada 1, 2, 3 gitu kan. Biasanya kalau misalnya mobil yang triple blower gitu ada 1, 2 gitu. Tapi ini lengkap guys tuh, 3 gitu. Enak banget. Dan kaca belakangnya juga kita tetap bisa buka meskipun tidak kayak ini ya, tidak elektrik, tapi nggak apa-apa, masih bisa kita buka. Dan di sisi kanan ini ada 2 buah cup holder, namun di sisi kiri tidak ada cup holder ya, adanya kayak door pocket kecil gitu. Wah, enak banget guys. Dan di bagian tengah kita langsung buka aja. Nah, di sini ada armrest yang dilengkapi dengan 2 buah cup holder juga guys. Jadi mobil ini benar-benar nggak pelit cup holder, banyak banget guys cup holdernya. Dan yang gue suka juga armrestnya ini, dia armrestnya bukan tipe yang ngondoy gitu ya. Dia armrestnya ini ngegantung itu, jadi enak banget. Nah, tangan lebih nyaman jadi pastinya.
Nah, untuk fitur keamanan sendiri dia sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD. Namun sayangnya belum ada child seat-nya ya. Maksud kami ISOFIX-nya, jadi belum bisa dikaitin gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Bagi kalian tapi tetap aman kok karena ini kursinya gede banget. Gitu. Nah, kita akan langsung bahas bagian yang paling menariknya nih guys. Biar simetris kita turunin sedikit. Nah, enak kan? Jadi yang paling menarik itu mobil ini DP-nya. Buat kalian yang mau ngambil kredit ya, DP-nya ini mulai dari 0 rupiah aja guys. Mantep banget kan? Jadi mobil semewah ini tapi DP-nya 0. Bukan berarti mobil ini jelek, tapi kita ingin memberikan kesan kepada customer bahwa kayak kalian ini berhak loh untuk mendapatkan mobil semewah dan semurah ini pastinya. Dengan cukup booking fee-nya 5 juta aja, dan nanti booking fee-nya akan dikembalikan ketika proses kreditnya ini sudah approve. Nah, mantap banget kan? Dan kemudian kalau kalian anti kredit club, tenang aja. Harga cashnya dimulai dari 249 juta aja dan masih bisa nego. Mobil ini diesel, irit, pastinya cocok lah buat kalian misalnya mau mudik, mau nongki-nongki sama keluarga. Ini cocok banget guys mobilnya. Dan pastinya Alisan Automobile lagi ada promo THR guys. Jadi promo THR ini sampai tanggal lebaran aja. Jadi jangan sampai kelewatan karena lebaran udah bentar lagi nih gitu. Karena kalau misalnya kalian beli mobil di sini, kalian berhak mendapatkan undian Lucky Dip senilai 15 juta rupiah. Mantap banget kan? Dan kemudian ada promo-promo menarik lainnya, yaitu voucher e-tol senilai 250.000 rupiah, kemudian voucher bensin senilai 100.000 sampai 500.000 rupiah, dan juga ada cashback trade-in buat kalian yang mau tuker tambah mobil lama kalian di Alisan Automobile dan Mobil Bagus.id senilai 2 juta rupiah. Gimana? Kece abis kan promo-promonya? Dan pastinya juga ada promo-promo yang berlangsung selama abadi lah pokoknya, sampai hari kiamat lah, yaitu DP-nya 0 rupiah dan cicilannya mulai dari 3 jutaan aja. Dan juga mobil-mobil di Alisan Automobile dan Mobil Bagus.id di cover garansi. Garansinya ini garansi mesin selama 1 sampai 3 tahun. Jadi kalian mendapat sensasi mobil bekas rasa mobil baru pastinya. Keren abis kan? Pokoknya langsung aja hubungi nomor marketing yang ada di bawah sini. Dan kalian langsung datang aja ke Alisan Automobile yang lokasinya ada di Bursa Mobil Bintaro sektor 7. Kalian tinggal tulis di Google Maps Alisan Automobile, nanti dia akan langsung mengarahkan ke Bursa Mobil Bintaro. Nah, mungkin sekian dulu aja nih untuk review dari Hyundai H1 tipe Royal 2013 tipe diesel. Nantikan konten-konten kami yang menarik lainnya cuma ada di mobilbagus.id, dan kalian bisa follow Instagram dan TikTok kami di @mobilbagus.id atau Mobil Bagus Indonesia yang logonya sebiru-biru lautan gitu lah pokoknya. Nah, gue mau langsung cabut aja nih, mau nyari takjil bareng keluarga besar gue dan mau ngebesan lah, asik. Oke guys, jangan lupa untuk di like, komen, kritik saran yang membangun, di-share ke teman-teman kalian yang mau beli mobil dapat promo, dan pastinya jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi ke YouTube kalian. Gua Jose, cabut.